Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Pak Camat, lewatnya kebun tomat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Heriawan dan Ibunda Citra, dan keluarga besar Sohibul Hajat seluruhnya, tanpa menyebut nama dan gelar, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit bocoran. Ini kenapa saya disuruh ngisi tausiah ini. Kalau Bapak lihat baju-baju batik yang di sebelah kanan sini, ini rata-rata guru saya semua ini Pak. Beliau adalah pembimbing, pengasuh, ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani. Mereka lah yang menjerumuskan saya menjadi orang yang benar, tersesat pada jalan yang benar. Termasuk salah satunya mungkin untuk besan ada Pak Heriawan dan Ibu. Beliaulah pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah Madani. Beliau salah satu pengurus, pengelola, pembimbing sekaligus penasehat bagi kami yang masih muda-muda. Terima kasih Pak Heri dan Ibu. Apalagi kalau santri berobat ke sini sering gratis karena malu, kesini lagi karena malu. Ya, karena kami ini adalah santrinya. Jadi beliau ini setiap malam Kamis sama subuh pagi, kalau ibu sering keluar, beliau berdua naik mobil itu lagi kontrol ke Pondok Pesantren di Temam. Barangkali sesudah ini beliau bisa ngajak biasanya ya untuk silaturahmi ke pondok beliau di sana, lihat kambing, ayam, bebek, ikan lele, ya macam-macam. Sekaligus nanti dengar tausiah dari beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai santri biasa, barangkali ceramah saya masih dalam tahap rangka belajar. Jika ada Quran dan hadis yang salah, mohon untuk dibenarkan di kemudian hari sebagai pembelajaran. Karena jika tidak dibenarkan saat ini, takut makin melangkah ke depan, kita makin menjadi orang yang salah di hadapan Allah. Yang kedua, sekaligus nasihat penimbangan ini sekaligus proses belajar buat
Kakanda siapa panggilannya? Kareja. Kareja sama panggilan istrinya. Panggilan istrinya siapa? Manggil Citra. Oh sayang. Hah? Belum ada. Ada. Kasih mic coba satu pasangan kita diskusi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Kakanda Citra dan Adina Citra dan Reza. Yang pertama, pernikahan ini tolong diniatkan ibadah. Mana nih ngadepnya? Ini lah ya. Yang pertama kepada kedua belah pengantin, tolong niatkan pernikahan ini sebagai ibadah. Kita tidak diciptakan oleh Allah lahir kaya mati. Kita tidak diciptakan oleh Allah kaya kuliah jadi profesor mati. Kita tidak diciptakan oleh Allah lahir belajar menjadi orang pintar mati. Kita dan khusus kepada dua belah pengantin diciptakan oleh Allah, dibesarkan oleh orang tua untuk hidup kemudian ibadah mati. Andai di tengah perjalanan tidak menemukan kekayaan, nggak jadi masalah. Yang penting ketika tidak ketemu kekayaan, tetap antum berdua bisa ibadah di hadapan Allah. Andai di tengah perjalanan pernikahan tidak ketemu kepintaran, tidak jadi masalah. Yang penting ketemu dengan jalan bisa ibadah aman. Apalagi kaya ibadah, itu yang kami harapkan. Apalagi pintar ibadah. Tapi tanpa itu semua yang ditanya oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena yang kulanya kayaknya hafal banyak tentang ayat-ayat Al-Quran dia. Subhanallah. Tadi ngapa kalau baca Quran tadi? Apa? Wah, subhanallah. Dan namanya yang dia hafal surat An-Nisa ayat berapa? Mas Remo hafal. Surat berapa? An-Nisa. Tadi Paulo ini Pak masih getar menghafal surat An-Nisa ayat berapa tuh? Aku takut sama istri. Ya, mudah-mudahan surat Ar-Rahman itu bukan hanya sekedar bacaan yang pahalanya kalau terbata-bata menjadi 30, tapi kalau dibaca menjadi 10, kalau diartikan menjadi 30, tapi kalau diamalkan dalam kehidupan bakal sebagai rumah tangga, nilainya menjadi 700 kali lipat hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, ini kita pada belajar semua, baik yang muda juga belajar rumah tangga, dan kita pun yang tua-tua ini masih dalam rangka belajar dari rumah tangga kita semua. Maka jika pernikahan itu sebagai ibadah, jangan diawali pernikahan dengan ambisi, nafsu, apalagi maksiat. Ada yang pernikahan seumur jagung, dia tidak bisa mempertahankan sumpah dan jabatannya ketika merebut tanggung jawabnya dari orang tua. Disaksikan oleh penghulu, disaksikan oleh umi dan abinya. Yang paling afdal jabatan tadi, penyerahan hak dari anak dari orang tua kepada anak, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasul, disaksikan oleh ribuan malaikat. Karena pernikahan adalah rahasia Allah yang hari ini dibuka. Ribuan malaikat turun di pundak kita menyaksikan sumpah dan jabatan agung ketika mengambil haknya dari orang tua. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Maka berapa menit Pak yang sini ceramahnya? Hah? Iya kelamaan salahi sebentar lagi kayak kangen tuh. Ya.
Pokoknya kalau kelamaan itu ya, bebas-bebas ya. Nah, Anda Dinda, tolong niatkan dari sekarang. Andai tadi belum niatkan, niatkan sekarang. Niat yang paling awal. Sholat aja tanpa niat, sholat jabatan, apalagi pernikahan. Yang jika pernikahan itu tanpa diniatkan ibadah, berat Adinda. Berat ke depannya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka pernikahan yang menjadikan nilai ibadah dibutuhkan nahkoda yang kuat, tangguh dalam mengendalikan dan selamat sampai tujuan. Ibu-ibu, apa cita-cita ketika pengen suami? Gagah, kemudian perkasa, tangguh, tanggung jawab. Sifat itu ada di laki-laki. Ya. Andai perjalanan nahkoda, andai perjalanan kapal yang menjadi nahkoda yang lembek, cengeng, ada masalah mudah curhat kepada orang tua, ada pertengkaran mudah curhat ke Facebook. Siapa yang punya masalah sering curhat ke Facebook? Ada nggak kira-kira? Hah? Siapa yang punya masalah curhatnya di media sosial? Hah? Ada nggak? Mana uangnya? Hati-hati itu. Nahkoda yang tangguh ketika ada masalah, dia tidak akan pernah mencurahkan keluh kesahnya kepada media sosial, karena setiap orang yang membaca hanya mengutuk dan melaknatmu, apalagi mantan yang kau tinggalkan. Menyesalkan kau meninggalkan aku sekarang sudah glowing dan cantik kayak gini. Mas Trio, ini ada mas. Belok sedikit. Yang jadi masalah bagi kita meninggalkan wanita itu bukan karena glowingnya, tapi kotor hatinya, jelek perbuatannya, busuk dan cerewet mulutnya. Maka siapapun yang curhat ke media sosial, 80% yang membaca hanya memuaskan. Aku udah dari dulu bocah itu menang. Maka sekarangnya ketika niat pernikahan menjadi ibadah, keluh kesahmu sebelum kau ceritakan pada istri, berdoa kepada Allah, bangun tengah malam bernajat kepada Allah, ceritakan masalahmu sama Allah, karena pernikahanmu diniatkan ibadah. Termasuk yang sering berantem di rumah tangga. Ada yang sering berantem? Siapa? Yang punya agenda berantem, piring pecah berantem, baju kotor berantem, masalah anak tidak sekolah berantem. Yang sering berantem, tolong buat jadwal. Jika hari ini ada masalah, sepakat sama istri, berantemnya kita tenda besok pagi. Nah, ketika antum menunda berantemnya besok pagi, malamnya kesempatan agar kita menang di hadapan istri, curhat dulu sama Allah. Allah berikan kekuatan padaku besok mau berantem sama istri. Mudah-mudahan kemenangan ada pihak diriku, bukan pada pihak istri. Mana siapa tuh? Kaca berantem tuh. Kita tunda ayo berantemnya besok ya. Karyawan tidak pernah berantem selama rumah tangga, bukan karena takut sama istri, karena setiap berantem dia maju dulu sama Allah. Ketika dia maju sama Allah, tidak jadi berantemnya besok. Ya. Nah, rumah tangga ini ibarat nahkoda, butuh nahkoda yang tangguh, yang tidak terhempas oleh ombak, yang tidak tenggelam oleh ombak, yang tidak lembek karena hujan, yang tidak lembek karena kepanasan. Itulah ciri-ciri wanita. Karena di tanganmu semua tanggung jawab orang tua, ambil alih sekarang. Itu laki-laki. Mau ibu punya juga laki-laki tapi lembab, lembek, kupu-kupu gitu. Mau gitu? Enggak mau, bukan haknya. Mulai dari sekarang sisihkan dengan baju, angkat celana, musukkan diri.
rumah tangga. Siap Mas Eka? Mas siapa? Mas Reja? Siap kira-kira? Siap. 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 Ya. Insya Allah ya. Ibu dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kira-kira beliau ini mempertahankan rumah tangga? Mudah-mudahan bukan hanya bertahan awal, tengah, tapi berakhir sampai di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Saya tadi cerita sama Mas Murado, kayaknya materi ini mau saya tinggalkan. Saya mengambil materi beliau, cuma kayaknya kita masih ada ceramah satu kali lagi ya. Luar biasa dari beliau. Ya. Mudah-mudahan pernikahan beliau niatnya ibadah sampai pada tujuan. Apa tujuan itu? Hidup langgeng, menyingkirkan 72 bidadari di surga, dan yang paling berdiri bidadarinya adalah istrinya yang sekarang. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan boleh. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai dunia ini bagaikan lautan, maka pernikahan itu adalah kapalnya. Ya, sekali lagi, andai dunia ini bagaikan lautan, maka pernikahan ini adalah kapalnya. Kamu adalah nahkoda yang mengendalikan semua arah kapal. Mau mundur, mau maju, tergantung pada dirimu, wahai pemuda. Disitulah tanggung jawab menyetir sebagai nahkoda. Istri hanya berpesan kepada dirimu. Dia tidak ingin kapal yang dikendalikan menjadi karam saat diterjang badai. Tak tahu bagaimana caranya, ombak badai terjang. Yang penting bisa berjalan. Istri hanya ingin kapal yang ditumpanginya selamat, walaupun angin bertiup kencang pada dirinya. Tapi ya, awal pernikahan, ya, seperti kita naik kapal di tengah lautan, banyak yang berdiri, ada dari pondok yang menerangkan, ada bapak-bapak yang hadir di sini, mengiringi perjalanan beliau menuju bahtera rumah tangga. Tidak jadi masalah. Sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Mengenal pasangan tidak akan mengenal banyak kelebihan. Mengenal Allah sama mengenal Allah, mengenal pasangan beda. Kalau mengenal pasangan akan tahunya banyak kekurangan. Tapi mengenal Allah pasti banyak kelebihan. Dan laki-laki yang hebat, perempuan yang hebat, mereka yang bukan datang dengan segala membawa kelebihannya, tetapi pasangan yang hebat adalah mereka yang tidak akan pernah pergi dari rumah tangga ketika rumah tangga diterpa badai dan masalah. Laki-laki yang hebat bukannya datang dengan segala gelar pangkat dan jabatan, tapi laki-laki yang hebat ketika kapal ini karam, dia tidak akan pernah pergi. Sampai istrinya berkata, "Anda, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tinggal hanya pisau ini, siapa di antara kita yang selamat? Engkau akan aku, karena kapal ini hanya engkau tunggu diriku." Apa? Ketika pisau ini diambil oleh istrinya, kemudian istrinya berkata, "Engkau yang harus mati Kanda." Tapi kandanya juga dia ambil pisau itu. Apa dia katakan? Yang menyelamatkan kita dari benda-benda yang bencana, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Rumah tangga yang tidak mencampur tangan pertolongan Allah, jangan berharap mimpi sukses dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah tidak diikutkan dalam rumah tangga ini. Berat. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum ceramahnya? Berapa menit lagi? Sudah. Benar nih. Soalnya kopinya belum main. Air minum Mbak, kalau bisa yang turun dikit. Cuman karena yang dimuliakan Allah, keputusanmu apa juga? Kopi lah ya. Berarti iya kan. Terima padanya bro. Cuman saya sarankan, ini
nasihat juga dari beliau ketika kami masih di pondok sama ibu, luar biasa. Sering kami jalan-jalan ke guru kampung sama beliau. Lama ya kami dia jalan-jalan, ya kan? Yang aja di Aceh gitu kan. Mas bodoh lah yang sebelumnya. Ya. Kami ini bu di pondok ada jalan-jalan, jadi yang mau ikut silakan. Bergaya masing-masing. Nah setelah nikah ini kayaknya ada agenda refreshing ya. Boleh lah yang diadakan dulu. Tapi ingat karena keputusan ketika engkau berumah tangga harus didasari oleh iman dan keyakinan. Jangan sekali-kali memberikan keputusan pada rumah tangga dengan amarah. Ibu bapak yang sudah berumah tangga 4-15 tahun, hati-hati. Jangan pernah memutuskan urusan rumah tangga ketika dirimu sedang marah. Dulu kan sabar, jangan ikutan sabar itu bagaimana. Ketika itu sedang berantem ada proses sabar. Apa kata sabar kata Rasulullah? Ketika mau marah sedang berdiri, duduk. ketika engkau marah sambil duduk, berbaring. Ketika engkau masih berbaring marah, Ambil wudhu, ketika engkau masih marah setelah wudhu, ambil sholat temutlak. Luar biasa. dan sabar yang paling terpenting. Ketika ibu dan bapak masih emosi, tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Karena tidak ada yang emosi nafasnya pelan. Semua yang emosi rata-rata nafasnya kencang. Itu dan menurut kedokteran. Ini ECC lain yang nebak-nebak saya. Ya. Ketika engkau sedang marah di rumah tangga, pelankan nafasmu. Di saat nafasmu pelan, otakmu refleksinya ringan. Di saat otakmu refleksi ringan, hati pasti ingat kepada Allah. Ingat, setiap amarah di rumah tangga tidak akan pernah ada gunanya di hadapan Allah. Tidak akan pernah ada penyelesaian kecuali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin berikan sedikit nasihat. Perpindahan dan tanggung jawab bukan hanya sekedar jabat tangan pada tadi akad nikah. hati-hati. Ya. Hati-hati. Hari ini mohon maaf, mungkin bunda berdua termasuk bunda beliau ada bahagia yang luar biasa bisa menyaksikan kedua putra dan putrinya bersanding di pelaminan. Yang selama ini kecil dibimbing menjadi orang yang besar, dan puncak terakhir bisa menyaksikan mereka bersanding berdua. Tapi ada rasa haru, mungkin Pak ya? Apa rasa harunya? Yang selama ini mencintai, yang selama ini menegur, yang selama ini nyuruh sholat, yang selama ini membimbing, yang selama ini mengarahkan. Tidak ada lagi hak itu kepada ibu dan bapak, karena ini sudah diterima jabatan dan kepada beliau berdua. Itu yang menjadi luar biasanya di hadapan Allah. Maka orang tua berpesan kepada anak, ya, dari kecil sampai bisa berwujud seperti ini karena siapa? Wah, jadi juga kok ini. Kamu jodoh belum? Ganteng-ganteng gak lampu? Belum ya, belum ya. Mudah-mudahan banyak jodohnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sikap ya. Cuma terlihat tadi berbisik kepada saya, Bunda, ya. Mohon maaf, sebelum antum mencintai dia, cintai Ustaz lahir di beliau berdua. Sebelum antum ketemu punya rasa sayang itu sudah terlahir dari beliau berdua. Ketika kakinya sebesar 2 jari keinjak untuk merokok, dia ambil kaki anaknya, dia hilang. Kenapa? Karena tidak ingin putrinya terluka. Dia sekolahkan, dia ngajikan. Ketika antum bersanding di pelaminan, dia tidak minta ganti rugi terhadap biaya yang sudah dia keluarkan. Barangkali mohon maaf jika ada pinta yang tidak pernah terkabulkan, jika ada cita-cita yang tidak pernah dikasih. Kenapa? Karena keterbatasan beliau sebagai ayah bunda yang punya aktivitas dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa cinta itu beliau mohon untuk tidak berhenti, lanjutkan. Andai suatu saat istrimu punya kesalahan,
yang berdarah dari ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Andai engkau sudah tidak mau menerima karena kesalahannya, tidak usah dikembalikan kepada orang tuanya. Dia yang mengambil ke rumah itu. Kenapa? Karena dia sanggup berada di pelukan di hadapan Allah. Pesan beliau, lanjutkan kebahagiaanmu. Jangan kau pernah sakiti badannya, jangan kau pernah caci maki jasadnya, jangan kau pernah sentil jasadnya. Kenapa? Karena cintanya tidak akan pernah abadi ketika engkau bukan. Ya? Aku jadi aku yang nangis nih. Laki-laki tua, tapi cengeng. Mereka nangis juga. Ngopi dulu, Be. Santai, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala, ada 1000 syarat dalam menciptakan bahtera rumah tangga. Ada 1.000.000 syarat dalam menciptakan bahtera rumah tangga. Yang pertama, alhamdulillah, perhatiannya bayarannya mahal. Ada 1000 syarat buat cara menciptakan keluarga yang bahagia. Ada 1000 syarat agar menciptakan keluarga yang menjadi bahtera rumah tangga itu. Yang pertama, 1000 sudah kita bahas. 3 ada ramalan 1000. Ya, ada 1000 syarat dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, saling cinta. Cinta ada? Cinta. Sebesar apa kira-kira cinta itu? Ada 2 gunung, ada 1 gunung cintanya. Nah, kan tinggal. Tanpa batas ya, luar biasa. Yang pertama saling cinta. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia itu saling percaya. 3, 4.000, 5.000, 6.000, orangnya percaya semua. Hari ini saya beliau masih rumah tangga pada hari ini, walaupun cekcok, walaupun berantem. Kenapa Mas Leo? Karena kita saling percaya. Andai tidak ada kepercayaan, nggak usah saling mencinta, karena cinta akan dikhianati oleh kepercayaan. Tapi sekali percaya, cinta tidak dibutuhkan lagi, karena semua sudah berhakikat di hadapan Allah. Tapi siapa? Tuan Putri, istrinya, sekali lagi, tolong lihat Ustaz. Dinda, anak Ustaz, Citra ya. Anak tua ini biasa. Mbak Citra ini, ya. Yang pertama syarat rumah tangga itu cinta. Selanjutnya saling percaya, ya. Tapi jangan pernah minta setia kepada suami. Wahai perempuan, dimanapun Anda berada, jilbab pink, hijau, kuning, biru, macam-macam, mesti udah pakai jilbab. Ya. Yang pertama cinta, sisanya saling percaya. Tapi wahai perempuan, jangan pernah menuntut laki-laki untuk setia. Karena Allah juga tidak pernah menaiki kesetiaan pada semua laki-laki. Tapi yang Allah tuntut dari seorang laki-laki, tanggung jawab dunia dan akhirat. Karena dosa setiap suami tidak dibebankan kepada seorang istri, tapi dosa anak dan istri tanggung jawabmu wahai suami. Benar tak? Nah ini. Tak. Memang pihak laki-laki khusus kami Mas Rio kayak dibolehkan nikah lebih dari 1. Yang lain kapan ada datangnya? Sehat. Alhamdulillah setia sama Rasulullah sampai mati. Sama dia hayat juga. Amin ya Rabbal alamin. Wahai para istri, jangan pernah menuntut kesetiaan kepada suami, karena Allah juga tidak pernah menuntut setia kepada laki-laki. Tapi Allah menuntut tanggung jawab terhadap dosa istri dan dosa anak
Itu berarti. Itu berarti. Jadi dosa istrimu sekarang, rumah tangga yang baik sekarang mungkin mati, tapi dari sini ke depan, ya. Nah, ketika kami dibolehkan berpikir dari 1, 2, dan 3, hari ini kami memiliki istri 1, tidak menikah istri 2 dan 3, bukan kami tidak lagi sama istri-istri kami. Hari ini kami tidak menikah sama istri yang lain lagi, bukan kami tidak berani cewek sama perempuan, tapi kami takut dosa. Sakit istri aja dosanya tiap hari bagi suami, apalagi istri yang 4, 3, 5, betapa banyak kisah di hadapan Allah. Mungkin dia selamat, tapi kami masuk neraka di hadapan Allah. Bukan takut sama istri, bukan. Sehelai rambut yang keluar dari jilbab istri 70.000 tahun, siapa yang dibawa suami? Sehelai rambut. Bagaimana kalau itu ada dari waktu kepala? Mikir. Maka semua beban itu untuk Allah tanggung jawab kepada suami. Istri tidak ngaji, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri menceraikan orang lain. Itu semua beban dosanya jika suami tidak menjadi tanggung jawab akan diserahkan kepada suami. Paham kira-kira? Tapi istri tidak akan dituntut kesetiaan. Tapi wahai para istri, ketika engkau menikah, jangan engkau pernah tukar telapak surga kaki ibu dengan dirimu, karena cintamu di hadapan Allah sehebat dan secantik apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintamu hanya nomor 2 di hadapan Allah, karena cinta pertama hanya Allah wajibkan, hanya cinta boleh kepada ibundanya. Suami yang sering sedekah kepada ibunya 1.000, 2.000 baik mertua, di situ perempuan merebut, yakinlah tidak akan ada ridho Allah terhadap rumah tanggamu. Tapi ketika engkau Ini sudah akhir bulan, tolong kirim ke ibu dan ke bapak. ada lagi kerja Mas Bodo tadi, pernah ini ketemu setelah dibesarkan, yang membesarkan siapa ibundanya. Maka sekarang yang bagi rumah tangga, sekarang rumah belum banyak, 2 rumah belum punya, pekerjaan belum ada. Bukan antum tidak tamat sarjana, bukan tidak pintar berbisnis. Barangkali selama rumah tangga engkau tidak pernah naik lagi ke rumah ibu. Tengok berasnya, tengok asinnya, tengok bumbunya, tengok duitnya. Andai dia kita makan kata Mas Bodo, ganti duit makannya dengan duit. Kenapa? Bukti cinta kita kepada orang tua. Ya. 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta memberikan uang kepada orang tua yang kita cintai, terhalang orang tua itu baik atau tidak, tidak usah peduli. Yang penting kita ikhlas kepada Allah. Barang siapa yang rumah tangga masih menjunjung tinggi memuliakan orang tua, rumah tangganya akan dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, laki-laki pendosa, laki-laki pemaksiat, laki-laki yang terus kepada rumah kemaksiatan, bukan karena laki-laki, tapi karena tuntutan seorang istri. Dari mana hari ini kita laki-laki terlilit utang? Tahu riba diharamkan, kita ngambil riba. Tahu maksiat jabatan diambil, korupsi maling dari mana? Tuntutan istri. Benar ada kaitan. Siapa yang suruh beli mobil pada jam tertentu? Istri. Untuk jual beli. Maka istri jangan terlalu menuntut kepada suami terhadap apa yang belum ada. Nuntutlah sesuatu yang sudah ada. Syukur tidak akan pernah didapat yang belum ada, tapi syukur akan didapat apa yang ada. Jika ibu dimulai syukur dari yang belum ada, tidak akan pernah ketemu. Syukurlah dari mulai yang ada, sehat, anak-anak bisa ngaji, keluarga tidak pecah belah, kajian di rumah setiap Jumat sekali, seminggu sekali. Syukuri dari situ, jangan syukuri dari yang belum ada.
Ya, di antara beriman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata taat musik orang tua sudah diambil alih. Surga beliau telapak kakinya tetap ada di ibu. Jangan kau renggut surganya dari telapak kakinya, karena engkau hanya menjadi nomor 2 cintanya. Melukai orang tua, Allah akan melukai. Merajakan orang tua, kita akan dirajakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan orang tua, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak ya? Campur itu sudah? Ada. Ada sudah Pak, besok lagi kita lanjut. Maaf, terima kasih semua materinya. Pokoknya sekarang jangan mentang-mentang sudah nikah kemudian gaji itu berikan kepada tempat orang tua ini. Tidak akan berputus, akan diganti oleh Allah. Muliakan orang tua. Yang terakhir memang berapa kepada suami kan? Enggak. Bila itu perempuan berapa namanya? Rasa sayang kali gitu ya. Yang terakhir kamu tadi cowok terus yang sekarang cewek ya. Taatmu kepada suami, tidak usah nengok suami. Taatimu kepada suami, jangan pernah nengok suami. Ustaz, saya harus taat sama suami, sementara suami saya zuhur lewat karena mancing, asar lewat karena main volley, maghrib lewat karena bulu tangkis. Tidak peduli. Taatimu kepada suami, tidak perlu suami taat. Nak bajingan, nak mungkar, nak maksiat terserah. Yang penting tugas kita taat kepada suami. Misalnya saya taat kepada suami saya beriman, tidak disuruh. Yang penting itu taat kepada suami. Siapa yang itu taat? Allah. Semakin itu taat kepada suami, surga jaminannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen banyak belajar tentang tauhid, bagaimana menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya harapkan setelah pengantin ini minta waktunya seminggu sekali datang ke DHM. Belajar tentang agama, jangan egois, jangan sombong, karena semua kita wajib belajar sampai mati. Ya? Tapi jangan terlalu banyak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu yang bersalah. Oke, tidak. Yang putri, istri, tolong datang ke DHM setiap hari Minggu. Di sana belajar bagaimana menjadi istri yang baik buat suami. Di sana ditempa oleh ustazah siapa? Ustazah istri KMK ya, yang ada. Di sana diajar oleh ustazah ini bagaimana menikah menjadi perempuan yang taat Allah, taat Rasul, taat keluarga. Begitu juga ibu-ibu, pesantren beliau terbuka untuk lebar, belajar tentang hati. Kenapa? Biar pikiran kita tidak ikat. Menar sana sini tidak diikat oleh syaitan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.